sekolah minggu online. Sekarang kita mau pendadaran untuk Perjamuan Kudus tanggal 7 besok ya. Oke. Untuk memulai sekolah minggu kita pada kesempatan kali ini, kita mau mewujudkan pujian dulu, satu pujian Bapakku datang. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Mulia, kami kembali ke hadirat-Mu ya Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengizinkan kami untuk tetap bisa memujikan dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Walaupun di dalam kondisi kami yang seperti ini ya Yesus, di mana kami harus social distancing, di mana kami harus menjaga jarak antar satu sama lain ya Tuhan, agar bisa mencegah penularan virus corona. Namun Engkau tetap mengizinkan kami Bapa untuk menghadap kehadirat-Mu ya Yesus, untuk bisa tetap merasakan kasih sayang-Mu ya Bapa melalui ibadah online ini ya Tuhan. Ya Bapa, sekarang kami semua mau memulai untuk sekolah minggu. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau yang benar-benar hadir di dalam diri kami, di dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Yang percaya katakan Amin. Amin. Wah, kita mau mulai ibadah sholat minggu dulu ya Mbak? Iya betul. Jadi nanti adik-adik sekarang kalau boleh berdiri dulu. Yuk bagi berdiri dulu Kita ya biar tambah bagi semangat. berdiri dulu semuanya biar semangat. Kita mau senam, kita mau gerak-gerak, kita mau pujikan lagu Yesus Pokok. Sambil pakai gerakan ya. Ya, semuanya harus gerak. Kalau enggak nanti mamanya jelek. Ya. Kita
cintaku, ku cinta kau, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Ya, bener banget ya Kak ini. Tuhan Yesus itu memang sangat mencintai kita. Dan selalu menjaga hati kita tuh selalu berbuah di dalam Tuhan. Betul sekali. Nah, kira-kira cintanya Yesus itu tuh setinggi apa sih, Mbak? Setinggi gunung, Mbak, langit dan sampai seterusnya. Terus sedalam apa ya? Dalam samudra yang luas. Iya. Nah, sekarang kita mau pujikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Masih berdiri dan menggerakkan semua ya. Iya. Yuk semuanya, kita mau tepuk tangannya, kita mau bersuka cita. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita ucapkan sekali lagi ya. Setinggi-tingginya melonjak, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke. Tadi kita sudah menyapa Tuhan Yesus yang pertama. Kita Udah habis menyapa, langsung juga, udah lompat-lompat juga. udah lompat-lompat, udah gerak-gerak sampai keringetan ya. Ini pasti semua ada keringetan nih gara-gara Udah pada capek. udah capek. Nah, sekarang kita mau ngapain? Mendengarkan firman Kita Tuhan. mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan sama Mbak Siti, calon pendeta. di sana ada yang bisik-bisik ya. Mbak Siti. Oke, nanti Mbak Siti akan memberikan kita cerita yang menarik, cerita yang seru juga. Jadi adik-adik semua harus stay tune ya tuh. Oke, baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita terlebih dahulu supaya lebih tenang, Lebih bisa mendengar firman Tuhan lebih baik. Iya. Mari kita menyanyikan Lagu pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah
mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mohon tuntunan dari Tuhan. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk cinta-Mu kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau menolong kami. Kami mau buka hati dan pikiran kami untuk menyambut firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, udah kenal sama Mbak belum? Belum ya? Ya, kalau kata orang itu gini, tak kenal maka tak sayang. Nah, karena Mbak ingin disayang dan juga Mbak mau menyayangi kalian, kita kenalan dulu ya. Ya, nama Mbak Siti Rokayati, tapi adik-adik bisa memanggil Mbak Ayang. Gitu. Ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, Mbak, ada beberapa gambar. Adik-adik tahu ini gambar apa? Ada yang masih ingat nggak? Ini gambar Adam dan Hawa. Nah, ini Adam dan ini Hawa. Ini ada ular. Ular ini yang menghasut, yang menyuruh Adam dan Hawa untuk memakan buah. Ini ada buah di sini. Ini namanya buah apa, adik-adik? Masih ingat? Buah pengetahuan. Nah, kemudian ayo makan. Nggak apa-apa, ini buahnya enak loh. Ini kata si ular kepada Adam dan Hawa. Kemudian karena Hawa penasaran, akhirnya diambillah buah itu, lalu dimakan. Enak ya. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Ya, manusia jatuh ke dalam dosa. Padahal mulanya Tuhan itu menciptakan indah dan baik. Hubungan Adam dan Hawa dengan Tuhan baik. Tapi karena dosa, akhirnya jadi gak baik deh. Nah, kemudian Tuhan gak mau kalau manusia itu jauh darinya. Tuhan ingin agar manusia dekat kembali kepada Tuhan. Karena kenapa adik-adik? Tuhan itu menyayangi manusia. Tuhan itu menyayangi kita. Nah, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian Tuhan mengirimkan beberapa nabi. Nah, karena Adam dan Hawa memiliki anak yang banyak sekali, terbentuklah bangsa Israel. Nah, ini bangsa Israel. Bangsa Israel ini begitu dikasihi Tuhan. Tuhan mau agar bangsa ini tetap terpelihara. Tapi apa yang terjadi? Bangsa Israel tetap berbuat dosa, menjauh dari Tuhan. Nah, Tuhan tidak mau anak-anaknya terjatuh dalam dosa, terus hidup dalam dosa. Akhirnya, kemudian Tuhan hadir di tengah-tengah manusia, yaitu dengan hadirnya Yesus
dengan hadirnya Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus ini yang menyelamatkan anak-anak dari dosa. Karena Tuhan sangat menyayangi manusia. Nah, kemudian peristiwa tadi ketika bangsa Israel, Allah disebut sebagai Bapa dalam peristiwa keselamatan. Karena Tuhan mengasihi manusia. Dalam kisah cerita bangsa Israel, Allah disebut Bapa. Nah, ketika Tuhan hadir dalam diri Yesus, Allah disebut anak. Nah, setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit, kemudian Roh Kudus datang. Nah, ini Roh Kudus yang menyelamatkan, yang menyertai kehidupan manusia. Karena Tuhan sangat menyayangi kita, menyayangi Mbak Ayah, menyayangi adik-adik semua. Nah, jadi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sama. Ibaratnya seperti ini. Adik-adik tahu ini apa? Ini adalah telur. Ya. Telur ini apanya adik-adik? Cangkang. Nah, kita kupas ya. Mbak kupas ya. Nah, ini namanya cangkang. Cangkang apa? Cangkang telur. Nggak bisa dikatakan, oh cangkang keong. Kan bukan keong. Tetap kan namanya cangkang telur. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada yang putih. Nah, ini putih, namanya putih apa? Putih telur. Putih telur, bukan terigu atau susu begitu ya. Ini putih telur. Nah, terus kalau kita kupas lagi coba, di dalamnya ada apa ya kira-kira ya? Coba ya, susah. Nah, ini namanya kuning telur. Ya, jadi telur ini terdiri dari apa? Cangkang, putih, sama kuning telur. Meskipun ini berbeda, tapi namanya tetap sama, yaitu telur yang terdiri dari cangkang, putih telur, dan kuning telur. Seperti itu, ketika Tuhan hendak mengasihi kita, Tuhan hadir disebut sebagai Bapa ketika dalam cerita Israel. Dan Allah Putra atau Anak dalam peristiwa Tuhan Yesus. Dan Allah Roh Kudus ketika Tuhan Yesus naik dan Roh Kudus turun dalam kehidupan kita. Nah, walaupun namanya berbeda tapi tetap satu kesatuan, yaitu Allah. Nah, adik-adik, Tuhan Allah kan tidak mau nih kalau anaknya jauh darinya. Tuhan tidak mau kalau manusia terus hidup dalam dosa. Tuhan mau agar kita mengasihi, agar kita menyayangi. Menyayangi siapa yuk? Menyayangi orang tua, sayang ke kakak, sayang ke adik, ke teman-teman, ke guru. Sekarang gimana dengan kita? Apakah kita sudah menyayangi mereka? Atau kita masih nakal? Masih suka berebut misal jajanan atau permen begitu? Nah, Tuhan tidak mau kalau kita nakal.
Tuhan mau agar kita sayang ke semuanya. Yuk adik-adik, kita mau ya sayang sama orang tua, sayang ke kakak, ke adik, ke teman-teman, ke ibu guru, bapak guru, dan semuanya. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Tuhan lebih dulu sayang dengan kita. Oleh karena itu, mari kita menyayangi semuanya. Selamat menyayangi. Tuhan memberkati. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa ya. Yuk, kita berdoa. Dan iya adik-adik, besok Minggu mau diadakan perjamuan kudus di rumah. Kita sekalian mau mempersiapkan diri kita ya. Kita berdoa. Yuk, kita berdoa yuk. Mbak yang mimpin ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah Tuhan berikan. Tuhan, kami mau mengasihi. Tuhan, kami mau menyayangi Bapak Ibu kami. Kami mau menyayangi kakak, adik, dan teman-teman, dan semuanya. Tolong Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami agar kami dapat menyayangi mereka. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu ini. Dan jikalau besok hari Minggu kami akan perjamuan kudus bersama dengan keluarga, kiranya Tuhan menolong, mampukan kami, tolong kami agar kami dapat merasakan sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, kembali lagi sama kita nih di sini. Ayo, tadi firmannya tentang apa? Tentang Tritunggal kan ya, harus bisa paham loh ya. Ya, harus dipahami, harus dijalani di kehidupan sehari-hari nantinya ya. Dan sekarang kita mau ngapain, Mbak Lili? Mau aktivitas bersama Kak Winda. Yuk kita lihat. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Winda di aktivitas hari Minggu tanggal 7 Juni 2020. Hari ini kita akan membuat kipas angin dari kertas. Bahan-bahannya yang perlu kita siapkan: lem, kertas, spidol, ballpoint, gunting, kertas HVS, dan kardus. Kita akan membuat bentuk hati dari kertas HVS. Kita akan membuat 3. Kak Winda udah motong ya sebelumnya. Nah, setelah kita potong, dari setiap hati kita tulisi. Satu hati dituliskan Bapak, hati yang satunya ditulis anak, dan hati yang satunya lagi ditulis Roh Kudus. Lalu kita juga akan membuat gagangnya dari kertas HVS yang bertuliskan Tritunggal. Kita tempelkan kertas gagang di kardus yang sudah dipotong. Setelah itu, kita tempelkan hati di gagang yang telah ditempelkan pada kertas kardus. Dilemnya di ujungnya sini ya, yang bawah ini. Dilemnya dimasukin di dalam kardusnya ya, jadi di dalamnya sini.
boleh dihias, dan boleh ditambahi apapun loh. Terima kasih, selamat hari Minggu. Ya, itu tadi aktivitas dari Mbak Winda. Kita udah dengerin firman Tuhan, udah ngelakuin aktivitas. Kita udah mau di ujung acara nih Mbak, ujung setelah minggu. Ya, sedih banget. Tapi kita nggak apa-apa, kita mau nyanyikan pujian dulu, pujian terakhir kita pada kesempatan kali ini, yaitu adalah Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. akan dipimpin oleh Mbak Lili. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu yang telah Kau berikan pada kami pada hari ini, ya Yesus. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah menuntun ibadah kami pada hari ini, ya Tuhan. Berkati Tuhan supaya firman yang telah kami dengarkan bisa bermanfaat untuk kehidupan kami dan memisahkan kami untuk perjamuan kudus tanggal 7 besok, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa ini kepada-Mu saja, ya Yesus, dan kami sempurnakan doa ini sesuai dengan Kau yang ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yeay, jangan lupa besok berjamuan kudus ya sama orang tua di ibadah besar besok. Iya. Sampai ketemu lagi.